Berjumpa lagi di Open the Book. Yeay, ini udah sesi keempat nih, dan kita masih ngomongin tentang perceraian. Karena banyak banget kasus-kasus perceraian kayaknya nggak pernah berhenti masalah perceraian. Nah, hal yang paling krusial nih Kak Ismi. Nah, masih bersama Kak Ismi, tenang aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, catat nomornya Kak Ismi buat kalian yang masih galau, gamang, bingung ya kan, mikirin tentang soal pernikahan, perceraian. Langsung hubungin Kak Ismi aja. Tapi nggak cuman melulu soal perceraian ya, tapi kan seperti misalnya lagi bingung nih Kak, mau bagaimana nih konsultasi tentang pernikahan bisa lah ya Kak ya. Bisa. Bisa. Jadi buat teman-teman yang masih gamang, galau mikirin soal pernikahan atau pasangan, langsung hubungin Kak Ismi aja ya. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang harta gono gini nih Kak. Ya, harta bersama atau Harta gono bersama gini. harta Ya. gono gini. Ini banyak banget kan mungkin masyarakat gitu kan yang nggak tahu nih tentang harta gono gini. Nah, sebenarnya harta gono gini ini itu gimana? Ada seorang suami yang mengklaim, wah gue kan kerja, istri gue selama nikah sama gue ini cuman ibu rumah tangga, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, kira-kira apakah seorang istri ini berhak menuntut harta gono gini kalau misalnya statusnya seperti itu gitu kan? Atau seorang istri yang bekerja aja nih, yang memang dia bisa menuntut harta gono gini. Nah, sebenarnya harta gono gini itu seperti apa dalam perspektif hukum? Kita bahas sekarang nih. Oke, gimana nih Kak Ismi? Oke, jadi gini Mbak Nina, Mm-mm. kalau banyak orang yang nggak tahu nih ya, ini bagus juga nih edukasi buat kita semua. Mm-mm. Harta gono gini itu harta bersama yang Mm-mm. diperoleh setelah pernikahan. Setelah pernikahan. Berbeda dengan harta bawaan. Ada namanya harta bawaan, Mm-mm. ada namanya harta bersama, Mm-mm. harta gono gini. Kalau harta bawaan itu dimiliki sebelum pernikahan. Mm-mm. Sedangkan harta gono gini, harta bersama itu dibeli setelah pernikahan. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Dilihat dari pembelian tanggal, tahun, dan bulannya gitu Mbak. Mm-mm. Misalkan Mbak Nina sebelum menikah sudah beli rumah. Mm-mm. Mbak Nina nikah 2019 misalkan. Mm-mm. Terus Mbak Nina beli 2019 Mbak Nina belum nikah terus sudah punya rumah. 2022 Mbak Nina menikah nih. Mm-mm. Pada saat Mbak Nina bercerai dengan suami, itu suami tidak boleh minta hak itu karena itu harta bawaan. Dibelinya sebelum menikah. Dibeli sebelum Nah, menikah. beda halnya kalau misalkan Mbak Nina sudah menikah dengan suami, terus Mbak Nina beli aset. Ada benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak itu contohnya mobil, motor, dan lain-lain. Dan tidak bergerak itu contohnya ruko, tanah, nah bangunan, rumah. Nah, Mbak Nina beli nih setelah nikah. Itu namanya harta bersama. Jadi harta bersama itu tidak mesti harus istri yang kerja, suami tidak. Jadi harta itu dibeli pada saat masa setelah menikah. Di mana ada perjuangan suami dan istri itu memiliki harta bersama. Pada saat terjadi perceraian itu memang harus dibagi dua. 50% ke istri, 50% ke suami. Oh, meskipun misalnya dalam prakteknya si suami ini yang kerja, cuma si istri cuma jaga anak di rumah, Ya, meskipun gitu ya. meskipun lebih banyak suami yang kerja, istri di rumah, tapi kan istri ada support di situ. Di situ dilihat karena istri ini sudah jaga anak. Jadi kerjasama dalam rumah tangga itu bukan hanya materi, bukan hanya wanita karir, nggak begitu juga Berarti sih. kalau misalnya kasusnya terbalik nih, si istri yang kerja, suami misalnya Sama, tetap aja. tetap Jadi ya? maupun lebih banyak dari suami atau dari istri, tetap dilihat dari tanggal pembelian aset itu tersebut. Nah, kalau misalnya sekarang kan banyak kasus ya, misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Akhirnya si istrinya ini bekerja 100% full-fullan bekerja. Terus ketika misal terjadi perceraian, harta gono gini 50-50 ini kan mungkin gimana nih secara aspek hukum, apakah si istri ini bisa menuntut, wah ini kan saya yang beli semua, dia selama menikah sama saya itu nggak bawa apa-apa, nggak mau kerja, gini-gini, itu gimana itu Pak? Nah, ini ada beberapa kasus nih Mbak Nina. Jadi memang ada yang dalam kita mengajukan gugatan gono gini, harta bersama, itu kan nanti ada mediasi. Di situ nanti dibahas dengan mediator, ini mau pembagiannya seperti apa. Yang jelas kalau ingin mengajukan harta bersama atau gono gini, itu harus ada perceraian dulu Mbak Nina. Harus ada akte cerai keluar, habis itu baru dia mengajukan harta gono gini. Nah, setelah dia mengajukan harta gono gini, nanti ditanya nih, ini kesepakatan kedua belah pihak seperti apa nih? Misalkan dari pihak istrinya, saya nggak mau kalau 50% karena lebih banyak saya yang kerja. Itu haknya dia, nggak masalah. Berarti kan deadlock.
Nah, dari situ dia nanti membuktikan. Ada Nanti menunjukkan ke pembuktian. hakim, ini loh kalau saya nih dari nikah yang kerja, suami saya tidak ngapa-ngapain. Secara agamanya aja kan yang harus menafkahi istri kan Suami, suami. ya. Nanti itu kembali lagi ke pertimbangan hakimnya ya, Mbak Nina. Oh, berarti tetap nanti jatuhnya di putusan hakim ya? Iya, karena saya pernah waktu itu menangani kasus seperti ini ya. Heeh. Itu lebih banyak istri yang kerja, terus karena klien saya itu nggak mau kalau 50-50, akhirnya alhamdulillah diputus 80-20. 80-20. Iya, jadi 80% ke istrinya, 20% ke suaminya. Itu berarti asetnya tuh harus dijual dulu atau misalnya nanti pembagiannya ya dibebasin deh misalnya Ya, tuh. jadi biasanya sih menunggu ada, tergantung kedua belah pihak nih, entah itu dia mau dibagi atau nunggu dijual baru dibagi. Itu kedua belah pihak tergantung kesepakatan. Atau misalkan istrinya, udah deh saya beli aja, saya bayarin ke kamu biar selesai, itu bisa juga. Gitu. Jadi tergantung kedua belah pihak gitu. Tapi kalau untuk putusan tetap ya hakim yang memutus. Tetap berarti nggak mesti 50-50 ya. Iya. Tetap nanti ada sidangnya sendiri harta gono gini, dan mungkin kalau misalnya si istri atau si suami juga kan bisa juga ya, si suami misalnya dia kan cuma ibu rumah tangga Pak Hakim misalnya, nggak pernah ngeluarin uang sedikit pun, itu dia juga bisa minta hak misal 80 tadi. Nah, bisa juga, tapi kebanyakan Mbak kalau yang seperti ini lakinya yang banyak kerja, istrinya di rumah, itu tetap 50-50. Oh, tetap 50. Tapi terkadang ada juga kedua belah pihak sepakat gini, saya sepakat untuk gono gini 50% ke anak, 50%-nya baru kita bagi dua, itu ada juga. Jadi kan sifat orang tuh beda-beda ya, Mbak Nina. Saya tuh udah banyak banget klien seperti ini, ada yang dia pengen dibagi 50-50, ada yang pengennya 80-20, jadi kasuistik gitu. Tinggal gimana kesepakatan mereka berdua, dan kalau memang deadlock ya nanti kan ada pembuktian. Dari pembuktian itu kan nanti ada putusan dari majelis hakim yang memutus di pengadilan itu. Gitu. Nah, ada misalnya satu, ini banyak sih sebenarnya. Misalnya ini ngaruh atau enggak sih sebenarnya ke harta gono gini ya? Seorang suami misalnya mendaftarkan, misalnya membeli rumah atas nama istri. Nah, atau ada juga yang seorang suami nggak mau, dia mengatasnamakan istri, maunya atas nama dia, takut nanti atau apa gitu. Ini kan hal-hal yang ditakutin yang sebenarnya berpengaruh atau enggak sih sebenarnya ke kepemilikan nama itu gitu. Jadi gini Mbak, kalau misalkan yang namanya harta bersama, harta gono gini itu ada SHM atau aset ya, itu yang bernama salah satu itu bisa. Misalkan atas nama istri itu bisa. Yang penting ada buku, kan sebelumnya itu kan ada buku nikah Mbak. Lalu setelah dia bercerai ada akte cerai. Yang penting maupun itu atas nama istri maupun itu atas nama suami itu bisa digugat. Itu namanya harta bersama. Oh, harta bersama. Karena biasanya pengadilan itu ngelihatnya dari tanggal pembelian. Misalkan, oh ini aset rumah ini atas nama Mbak Nina, dibeli setelah pernikahan, ya itu namanya gono gini. Yang lain halnya, ada beberapa klien saya nih, suaminya ini curang Mbak. Dia beli aset, tapi dinamain atas nama keluarganya. Indikasinya apa? Untuk menghilangkan jejak kalau itu adalah harta bersama. Itu yang repot. Makanya kalau kita suami istri nih, baiknya mau beli aset itu lebih baik atas nama suami atau atas nama istri itu nggak masalah. Asal jangan atas nama orang lain. Karena pada saat terjadi perceraian itu yang susah. Karena itu atas nama orang lain. Atau kalau emang mau lebih aman lagi, pada saat kita menikah kita beli aset dinamakan berdua, itu juga bisa. Itu lebih aman lagi. Jadi intinya tetap pokoknya apa namanya, kalau misalnya dari status hukumnya tetap 50-50. Ya. Kalau dari segi hukumnya? Dari segi hukumnya sebenarnya 50-50. Tapi kan nanti pada saat pelaksanaannya, begitu kita gugat, nanti kan ada mediasi. Di situ nanti ditanya nih prinsipalnya. Untuk penggugat dan tergugat maunya baginya seperti apa gitu. Entah 50-50 atau 50 ke anak, 50%-nya ke kalian berdua, atau 80-20, itu tergantung dari prinsipalnya. Nah, ini sih berarti sebenarnya mungkin pelajaran juga nih buat khususnya kaum hawa ya, istri-istri yang mungkin saat ini menjadi apa ya, tulang punggung keluarga. Betul. Gitu kan, bahwa kedepannya nanti kalau misalnya terjadi perceraian dan lain-lain, kalian tuh tidak bisa mendapatkan hak kalian sepenuhnya, maksudnya kan, meskipun kalian menafkahi tetapi ada hak suami juga tuh di situ. Gitu kan. Nah, ini yang akhirnya menjadi apa namanya,
takutnya jadi penyesalan nih kan gitu ya. Yang tadinya aduh ini kan gue yang kerja nih 100%, totalnya ternyata suamiku dapat juga ya gitu kan. Ya namanya juga kan ada konflik pasti ada di situ ya. Makanya kalau lebih aman nih, ini banyak banget Mbak Nina, ada klien saya datang ke kantor dengan keluhan harta bersama tapi dia nggak megang dokumen. Ini lagi. Jadi ada yang aset atas nama suami, contoh asetnya atas nama suami, lalu dikuasain sama suami, dokumen semua disimpan, kita nggak megang, itu jangan sampai seperti itu. Karena biarpun dokumen sekecil apapun itu berharga loh. Kita tuh menikah tapi kita juga harus simpen, minimal kita harus simpen. Oh kita beli aset ini kita simpen, fotokopiannya deh minimal. Kalau emang suami saya yang aslinya ya saya fotokopiannya. Kalau memang saya yang aslinya suami yang fotokopiannya. Jadi biar nanti kita kan nggak tahu ya Mbak, yang namanya rumah tangga itu mungkin kita nggak tahu ya kan. Jadi banyak banget yang sudah bercerai itu mereka mau gugat gonogini tidak memegang dokumen itu banyak. Makanya ini saran buat teman-teman semua yang sudah berumah tangga, kalau kalian sudah menikah, entah itu aset mau atas nama istri, entah itu mau atas nama suami, pada saat dibeli setelah menikah itu namanya harta bersama. Kalian harus megang juga dokumennya. SHM fotokopi deh minimal ya. Nah kalau misalnya untuk di apa namanya KUA mengurus juga untuk hak waris. Kalau untuk waris itu di pengadilan agama. Di pengadilan agama. KUA itu biasanya hanya menikahkan. Oh menikahkan. Terus juga urusan-urusan. Berarti kakak ngurus juga nih masalah waris gitu-gitu. Ya, jadi gini Mbak, di pengadilan agama itu memang diperuntukkan untuk orang Muslim. Beda dengan pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri itu biasanya seperti mohon maaf ya cerai non Muslim itu di pengadilan negeri. Nikahnya dia dulu nikah sipil, nikah yang di gereja itu untuk proses perceraiannya di pengadilan negeri. Tapi kalau untuk nikah yang di KUA, yang nikah Muslim Mbak, itu di pengadilan agama. Dan produknya tuh banyak Mbak. Banyak ya. Bukan hanya gonogini, bukan hanya perceraian, jadi semuanya tuh banyak. Nah kalau waris sendiri nih Kak, misalnya si orang istri suaminya meninggal, terus meninggalkan harta. Anaknya misalnya taruhlah ada 4 gitu kan. Nah banyak sekali dulu ada beberapa yang suka cerita ke saya. Ini anak-anaknya waktu pas ditinggal sama ayahnya misalnya masih kecil, sehingga ibunya yang memegang semua kan apa namanya hak waris dari suaminya, yang ngelola lah bahasanya. Nah ketika sudah besar ternyata hartanya habis oleh ibunya ya. Nah ini apakah si anak-anak ini bisa menuntut? Bisa. Nah ini kan kasus-kasus seperti ini kan yang kadang nggak tahu ya. Banyak orang yang mengira mungkin setelah suaminya meninggal, anak-anak masih kecil ya udah harta milik istri semua nih gitu. Nah ini gimana nih? Coba. Jadi gini Mbak, menurut hukum itu kalau misalkan suami meninggal, istri masih hidup, ada anak berapa tadi? 4 misalnya. 4. Itu atau 2 lah, nggak usah 4. Ya, itu bagusnya dibagi dulu Mbak. Ke anak-anaknya. Jadi 50 dibagi gonogininya dulu. Bapaknya kan suaminya udah meninggal nih. Dibagi gonogininya dulu 50% ke istri, 50%-nya itu nanti dibagi ke istri dan anak-anak, waris. Oh gitu. Jadi harus kayak begitu. Oh ini jadi tetap dibagi Oh iya. Oh gitu. Jadi gonogini itu luas. Oh jadi apa namanya? Ini dari perspektif hukum nih ya. Kita wah ini seru nih, ini seru. Karena gini, kalau dari perspektif faraid nih, kalau dalam hukum Islam kan faraid ya, hukum waris nih. Kalau misalnya si suami meninggal kan istri dapat jatah 1/8 ya. Baru setelah hak istri dikeluarkan baru bisa diturunkan ke anak-anak. Kan gitu. Ini waris nih. Nah, kalau gonogini dibagi dulu 50-50. Jadi misalnya saya ambil siapa nih Mbak Nina ya. Aduh jangan saya dong. Misalkan suami si A ini menikah dengan si B misalnya. Ya, terus dibeli harta nih selama dia menikah, dilihat asetnya itu dibeli setelah pernikahan. Berarti kan itu harta bersama. Harta bersama. Terus suaminya meninggal atau suaminya atau istrinya meninggal. Itu harus dibagi gonogini dulu, Mbak. Harus dibagi gonogini dulu. 50-50. Dari 50% misalkan suami yang meninggal berarti 50% ke istri, 50% itu nanti dibagi lagi, istri dapat lagi tuh yang warisnya. Jadi nanti 50% itu ke istri dan anak-anaknya. Itu yang benar seperti itu. Oh, oke. Walaupun misalkan istri juga meninggal nih. Benar. Istri meninggal juga bagi dulu. 50% ke suami, 50%-nya lagi suami dengan anak-anaknya. Buat hak waris tadi. Iya.
Oh, oke, oke, oke. Banyak yang nggak tahu nih. Banyak yang nggak tahu, jadi biasanya langsung dibagi-bagi aja Makanya tuh. kita harus lihat dulu nih objeknya. Misalkan Heeh. objeknya apa? Rumah. Oh, dibelinya setelah menikah. Atas nama siapa? Istrinya atau suaminya. Itu bisa. Berarti intinya misalnya si bapak meninggal, terus masih ada ibu di situ. Nah, ibu masih punya hak 50% karena kan Nah, jadi gini Mbak Nina, gitu kalau ya. misalkan si suami itu meninggal, Mm-mm. terus dia ada harta gono gini dengan istri, Mm-mm. 50% itu ke istri, Istri. 50% kalau orang tuanya masih ada, mertuanya, misalkan aset atas nama siapa nih? Atas nama suaminya. Suaminya meninggal, asetnya atas nama suaminya, suaminya meninggal dibeli pada saat pernikahan. Berarti kan harta gono gini ya. Pada saat dia meninggal, 50% itu dibagi ke istri, 50%-nya itu dibagi ke istri, anak dengan orang tua suaminya. Oke. Karena orang tua itu termasuk ahli waris. Termasuk ahli waris. Oke, oke. Makanya pada saat kita mengajukan penetapan ahli waris, misalkan aset rumah ini atas nama bapak kita gitu kan, bapak kita meninggal, kita mau ngurus penetapan ahli waris bapak kita, itu harus ada Mbak. Kalau misalkan orang tua bapak kita berarti kan nenek kakek ya. Iya, nenek kakek. Kalau misalkan dia sudah meninggal itu harus ada surat kematiannya, menunjukkan kalau ahli waris ibu bapaknya sudah meninggal. Tapi kalau misalkan ahli waris masih ada ya dia dapat. Oh gitu. Karena Dapat dia ya? jalurnya ke ayah, ibu, ke anak. Oh, gitu-gitu ya. Seru juga ya ngomongin soal harta gono gini ya. Jadi kalau Jadi kita nggak ngomongin gono itu luas Mbak. Ini banyak yang nggak tahu. nggak tahu. Kalau taunya setelah cerai diurus itu Pisah. pada saat meninggal pun bisa seperti itu. Nah, ini kayak misalnya ada orang ada suami istri bercerai misalnya, kan banyak nih tingkat perceraian kan lagi tinggi-tingginya ya, yang ibaratnya baru nikah baru 3 tahun udah cerai, 2 tahun udah cerai gitu kan. Nah, mungkin dia menghasilkan ya mungkin rumah belum lah, tapi udah ada motor, udah ada kasur ya kan, udah ada hal-hal perentelan yang dibeli setelah menikah. Nah, ada saya juga kejadian sama temen gitu ya, perempuan dia pisah sama suaminya gitu kan, selama menikah dia cuma ngontrak pindah-pindah gitu Mbak. Abis cerai ya udah dia cuma dikasih motor Mio 1 sama suaminya. Ya, itu salah. Oh, itu salah. Harusnya kalau misalkan kita menikah, kita beli apa nih aset, itu kita pegang dokumennya. Motor contoh SNK atau BPKB. Kalau misalnya nggak punya aset, ya misalnya cuma ada motor, misalnya tadi saya sebutin tuh, kayak misalnya dia beli kasur, lemari, kayak Itu gitu-gitu. termasuk Mbak. Jadi harta gono gini itu bentuknya bukan hanya benda bergerak dan tidak apa, bukan benda bergerak saja, benda tidak bergerak juga pun juga. Misalkan contoh benda bergerak tuh contohnya apa? Misalkan motor, mobil. Yang tidak bergerak itu apa? Rumah, ruko, tanah. Terus kalau misalkan ada alat-alat rumah tangga itu dibeli setelah pernikahan, kita megang nih bukti kwitansinya. Semuanya itu juga bagi gono dua. gini. Nah, sidang perceraian itu kira-kira membahas itu nggak sih Kak? Nanti apakah nanti akan setelah cerai dulu nih baru dibahasnya nanti gitu? Jadi kasusnya gini, saya pernah menangani perceraian digabung dengan gono gini itu bisa. Tapi tergantung pertimbangan hakim lagi. Pertimbangan hakim. Ada beberapa hakim yang mau dan ada beberapa hakim yang dipisah aja deh. Gitu. Karena apa? Biar perceraiannya ini tidak lama gitu loh. Iya. Kalau kita akumulasi perceraian dengan harta bersama itu biasa lama. Tapi biasanya ada hakim yang menyarankan, Bu, bagaimana kalau dipisah dulu, perceraiannya dulu diputus, setelah itu baru harta gono gininya. Itu ada beberapa yang seperti itu. Ya, karena kan kebanyakan gini Kak, laki-laki tuh menganggap bahwa dia yang kerja gitu kan, istri di rumah cuma jaga anak, lu nggak ngasilin duit sepeser pun, itu punya semua gua itu gitu salah. kan. Nah, ini salah ya. Jadi ini aduh, ini buat teman-teman khususnya apa namanya perempuan, ini penting banget ini informasi ini, aduh. Ya kan. Jadi memang ada hak lah di situ ya. Ada hak. Secara hukum 50% ke suami, 50% ke istri. Tidak peduli lebih banyak suami atau istri, pokoknya dibaginya 50% masing-masing. Nah, kalau misalnya udah bercerai, terus tiba-tiba si suami nggak mau ngasih, ini gimana solusinya? Ya itulah pengadilan Mbak. Misalkan dia sudah mencoba untuk kekeluargaan, tapi suami tidak mau, ya udah ajukan ke pengadilan biar nanti diputus sama pengadilan. Solusinya seperti itu. Berarti tetap harus ke pengadilan. Jadi ada apa namanya datang lagi nih ke Gaismi nih. Iya, misalkan nanti sudah putus gitu, yang harus dibagi, tapi suami tetap nggak mau, ya silakan nanti kan ada eksekusi. Ada eksekusi. Iya. Jadi saya menyarankan kalau untuk masalah gono gini baiknya langsung ke pengadilan.
Karena di situ nanti kalau di situ kan prosesnya panjang ya Mbak, ada Panjang. mediasi dulu, nanti ditanya mau seperti apa. Kalau memang deadlock nanti ada sidang selanjutnya, ada pembuktian segala macam, itu nanti kan lebih aman lah ke Benar, depannya dan benar. legalitasnya juga lebih resmi. Saran saya sih kalau untuk mengajukan gonogini baiknya langsung ke pengadilan agama. Ada juga misalnya seorang suami istri cekcok misalnya, ini juga kejadian juga nih misalnya. Belum bercerai tiba-tiba si suami ngangkut-ngangkut barang tuh keluar rumah, ya kan? Merasa bahwa ini semua gue beli nih gitu kan. Nah ini kan akhirnya menjadi problem soal juga pengetahuan juga buat bapak-bapak nih di rumah gitu ya, bahwa yang sudah dibeli setelah pernikahan itu bukan milik sendiri jatuhnya. Jangankan itu ya Mbak, saya pernah waktu itu klien saya itu menggugat cerai suaminya. Akhirnya suaminya itu nggak terima, dia rekonvensi, dia minta kerugian renovasi. Tapi memang buktinya dia lengkap Mbak. Dari beli material, bahan-bahan, kwitansi dia kumpulin semua rapih. Itu dikabul gonogininya, karena memang dibeli pada saat pernikahan dan di situ ada uang suami dan istri membangun, merenov rumah tersebut. Jadi memang dibagi dua gitu. Kan lagi marak tuh Mbak di kalangan artis perjanjian pranikah. Iya. Nah itu ngaruh ke harta gonogini. Itu sebenarnya gini Mbak, kalau di luar negeri itu yang pranikah tuh sebenarnya udah nggak asing ya. Cuma mungkin karena kita kan pakai hukum adat, ngapain sih Ya, seperti itu, ngapain gitu kan. belum nikah Ya. aja udah. Tapi memang sebenarnya kalau kita orang hukum tuh itu perlu. Penting. Karena kita nggak akan tahu kejadian itu seperti apa. Contoh misalkan kita sekarang menikah, kita nggak tahu nih beberapa tahun kemudian kita nih cerai atau enggak. Maksudnya kita itu ibaratnya prepare lah. Prepare, oke. Jadi perjanjian pranikah itu baiknya sebelum nikah tuh ditulis dulu. Ini loh harta aku sebelum nikah tuh ini. Terus nanti kalaupun sudah nikah kamu harus begini begini begini. Nanti kalau seandainya terjadi perceraian, kita kedua belah pihak sepakat begini. Itu lebih enak Oke. Nggak, jadi tetap maksudnya mengacunya perjanjian pranikah itu apa namanya tetap ada aturan harta gonogininya tetap dibuat di awal aja gitu mungkin ya. Iya, bisa juga. Kalau misalnya di perjanjian pranikah misalnya si suami membuat sebuah perjanjian selama saya menikah dan menafkahi kamu, maka harta itu 100% menjadi milik saya misalnya. Ya kalau kedua belah pihak sepakat nggak masalah. Nggak berarti tidak bertentangan dengan ini kasusnya perdata berarti ya kayak. Ya, yang penting kedua belah pihak sepakat. Yang penting kedua belah pihak. Cuma ya kita jadi perempuan jangan mau begitu juga, Jangan benar nggak? Ini pelajaran ya. Jadi ini sekali lagi ya Mbak. Banyak kita ini pengen menggugat, tapi kita nggak megang dokumen tuh penting. Contoh misalkan kita mau ganti barang, terus kenapa kalau adanya perjanjian pranikah itu lebih aman? Karena sebelum kejadian dia sudah memprepare Mbak. Sudah memprepare, jadi kalau misalkan terjadi perceraian kita bisa nuntut loh. Kita udah bikin perjanjian pranikah loh, sudah ditandatangani. Jadi dia nggak bisa mangkir. Nggak bisa mangkir. Maksudnya itu ada untuk mengikat dan untuk maksudnya untuk menjaga-jaga kalau sewaktu-waktu suami ini pelin-pelan Mbak. Kan banyak yang seperti itu. Makanya digunakanlah perjanjian pranikah tersebut untuk mengamankan aset masing-masing. Perjanjian pranikah sendiri itu hanya sebatas kertas di atas materai kah atau memang harus didaftarkan juga? Jadi gini, kalau misalkan awalnya dia sudah ada perjanjian pranikah, begitu cerai terjadi sengketa lah. Terus akhirnya si suami mangkir. Oh enggak tuh, saya nggak pernah ngomong begitu. Kita ada buktinya. Jadi buat tambahan bukti. Buat tambahan bukti kalau ini loh kita sudah pernah bikin perjanjian pranikah bahwa harta ini adalah harta saya sebelum nikah dan nanti kalau sudah menikah saya harta ini baginya 2 sepakat gini, tapi kalau suaminya mangkir kan kita ada buktinya gitu untuk mengantisipasi seperti itu. Ya sebenarnya penting juga ya kalau misalnya dipikir-pikir ya, karena kan sekarang banyak juga kasus-kasus perempuan. Jadi gini Mbak, yang kebanyakan laki-laki ini sekarang pinter Mbak. Dia itu mengatasnamakan semua aset itu nggak atas nama dia atau istrinya, tapi ke atas nama keluarganya. Itu kan berarti dia untuk menghilangkan jejak gonogini. Pada saat pembuktian gonogini ini yang agak susah.
karena objek itu ada di atas namakan keluarganya dia. Bukti transfer dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau kita megang bukti transfernya bisa asal muasalnya dari mana, dari uang suami saya itu bisa. Tapi kembali lagi pembuktian itu kan pertimbangan hakim nantinya dan tergantung pembuktian dari kitanya juga. Makanya ini pelajaran ya buat kalian semua. Kalau misalkan sudah menikah beli aset jangan mau kalau atas nama orang lain. Jangan mau atas nama teman, saudara, tapi atas nama kalian berdua suami istri. Tapi kan mengatasnamakan aset untuk orang lain kan ada resiko juga di situ kan. Resiko misalnya diakuin sama orang lain. Iya, resikonya di situ Mbak Dina. Pada saat jadi ada beberapa kejadian nih klien saya, suaminya ini mengatasnamakan aset ke keluarganya. Alasannya untuk menghindari pajak katanya. Memang asetnya dia banyak nih untuk menghindari pajak, tapi ternyata setelah klien saya udah cerai, pusing kan dia, tidak megang dokumen, asetnya dibalik nama ke keluarganya. Sedangkan Gonogini itu kan yang aset atas nama suami atau istri, tapi dibeli pada saat pernikahan. Kecuali kalau memang aset itu atas nama keluarga, dia bisa buktikan, oh ini emang dikasih dari suami saya, ada bukti kwitansinya, ada bukti transfernya, itu mungkin bisa Mbak. Makanya ini perempuan penting banget kita untuk menyimpan dokumen. Nah kalau harta Gonogini ini Kak misalnya itu ngaruh nggak sama ke berapa lama dia menikahnya gitu? Misalnya udah kan ada yang orang nikah baru setahun udah nuntut harta Gonogini misalnya, ada yang artis baru kemarin baru 3 bulan udah baru nikah udah cerai lagi misalnya kayak gitu. Nah, ini mempengaruhi putusan hakim juga kan jumlah berapa lama pernikahannya? Yang tetap dapat itu 50 tetap dapat. Yang penting gini Mbak, pada saat dia menikah, misalkan dia menikah Januari 2024. 3 bulan dia beli rumah nih, berdua nih, bulan Maretnya, ya kan, Maret dia beli rumah. Itu tetap namanya Gonogini. Kenapa? Dilihat dari tanggal pembeliannya. Nanti kan disinkron nanti Mbak. Oh nikahnya ini 2024 Januari, dia beli rumah ini Maret 2024. Berarti kan dia belinya setelah pernikahan. Jadi nggak ada waktu harus nikah dulu, nggak ada. Ini pelajaran nih buat bapak-bapak ya. Buat cowok-cowok nih mungkin ya. Jadi kalau misalnya gimana tuh? Suami selingkuh dengan Ani-Ani. Terus akhirnya Ani-Ani itu dibeliin aset, asetnya atas nama Ani-Ani. Itu kan penyelewengan juga tuh. Nah ya itu untuk menghindarkan Gonogini tadi. Ya itu bisa, sebagai istri sah kita bisa nuntut dia. Oh bisa nuntut. Oke. Gitu. Kalau misalnya ada bukti-bukti transfer dan lain-lainnya kan. Ya secara hukumnya memang Ani-Ani juga salah. Tapi secara logika kan sebenarnya si cowok rugi juga ya. Ya iya. Kenapa dia mengatasnamakan orang lain gitu? Nah itu dia, makanya saya bilang kita sebagai perempuan ini harus pintar-pintar. Kita menikah, simpan semua dokumen-dokumen aset, harta, semua itu kita harus simpan. Enggak, aku ingin tanya Kak soal tadi masalah tentang dokumen yang diatasnamakan orang lain misalnya. Bukankah lebih ribet nanti dia ngurusnya misalnya saya nih adik gitu ya, kakak saya mengatasnamakan aset atas nama saya gitu misalnya, untuk menghindari dia harta Gonogini nih. Nah kalau misalnya saya ngaku-ngaku bisa dong, misalnya nanti di pengadilan gitu. Bisa, iya. Nah, itu kan harusnya kan lebih ribet ya. Itu dia. Gitu. Kenapa dia milih yang lebih ribet itu ya? Nah itu dia, itu makanya saya bilang bisa pada saat beli aset jangan mau atas nama selain suami atau istri. Karena kalau misalkan dia atas namain ke adik, contoh adiknya ini sudah berkeluarga. Terus adanya meninggal nih Mbak, otomatis kan ahli waris itu kalau itu asetnya dia, karena hukum itu tidak melihat ini, hukum itu melihat gini loh Mbak, ini aset atas nama siapa, SHM atas nama siapa, oh atas nama adiknya, berarti punya adiknya. Kalau kamu mau mendalilkan ini SHM atas nama adiknya dari suaminya, harus buktikan. Tapi kan pertanyaannya pembuktian itu nggak semudah itu kan. Benar. Jadi gini, kemarin itu ada klien saya, dia itu ibunya itu ceritanya mau ngambil rumah Mbak, mau ngambil rumah karena usianya sudah pensiun, akhirnya dia tidak bisa pakai nama dia, akhirnya dia pakai nama anaknya yang bekerja nih. Setelah itu dia beli atas nama anaknya, SHM-nya atas nama anaknya, lalu bercerai nih anaknya. Suaminya nuntut dong rumah itu, bilangnya Gonogini. Padahal secara realnya itu kan sebenarnya itu rumah dari orang tuanya. Itu kan udah rugi banget Mbak.
Ada juga kasus-kasus yang di apa namanya yang di Jawa itu ya Kak. Misalnya ada apa namanya tentang masalah waris misalnya, Iya. yang ibu diusir sama anak-anaknya itu kan Mm-mm. ada ya kasusnya. Nah padahal kan ternyata setelah si ayah meninggal, si ibu ini kan ada harta Harus iya, gono-goni dulu harusnya langsung dibagi, 50%. Berarti betul. kan rumah itu harusnya bisa dibagi dua dulu, baru Betul. nanti hak yang udah bisa dibagi, yang ini baru. Mm-mm. Nah ini hal-hal seperti ini yang harusnya Jadi banyak diketahui sama. banyak teman-teman yang nggak tahu, makanya disinilah gunanya kita beredukasi, Bener, Mbak. bener, 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 bener Jadi kalau banget. misalkan salah satu orang tua kita meninggal, Mm-mm. baiknya dibagi dulu. Baik dibagi dulu. Ya, Oke. Jadi intinya adalah dari harta gondok ini luas ya. luas ya. Seorang istri tidak bisa menuntut rumah tinggal kalau rumah itu sudah dibeli sebelum mereka menikah. Nah itu aja intinya ya. Ya, itu namanya harta bawaan. Harta Ada harta bawaan. bawaan dan ada Ah, harta bersama. ada harta Gono bersama. gini. Oke. Jadi dilihat dari mana? Dari tanggal Dari tanggal pembeliannya. pembelian dan tanggal pernikahan tadi ya. Oke, Mm-mm. oke. Nah, ini sebenarnya buat suami-suami nih ya, para laki-laki yang agak-agak resah dengan permasalahan harta gono gini ya, lu kaya dulu deh sebelum lu nikah gitu kan. Bener gak sih Kak? Betul, Ya, betul. dan buat yang ciwi-ciwi juga, mbak-mbaknya yang mungkin pengen nggak mau nih, aduh nanti kan gue yang kerja 100%, ntar laki gue nikmatin enak banget. Ya, kalian kaya dulu deh sebelum nikah. Bener nggak Kak? Ya minimal megang dokumen, Mbak Mendingan Nina. megang dokumen, Gitu. kaya dulu, itu ada bukti pembelian dan lain-lain. Terus kemudian ya kayaknya pernikahan, apa tadi Kak, perjanjian pranikah, Perlu. menurut Kakak itu perlu nggak? Perlu ya? Karena banyak banget Mbak di pengadilan itu setelah mereka bercerai pasti nanti gugat bunuh dini itu banyak. Oke, oke, oke. Nah, kalau ini pelajaran ya, kalau di Mm-mm. luar negeri Mm-mm. itu pada saat dia divorce itu udah otomatis kebagi dua. Mm-mm. Hanya bedanya kalau di negara kita ini kalau sudah bercerai kita harus gugat bunuh dini dulu, itu perbedaannya seperti itu. Oke, oke. Dan memang kayaknya memang harus bener-bener apa namanya masalah seperti ini detail sebelum nikah. Kalian tuh harus pelajari banget nih. Jadi aduh, Kak Ismi terima kasih banyak nih. Ini penting banget informasinya karena nggak cuman buat kalian yang mau nikah aja, tapi yang udah nikah juga kalian bisa jaga-jaga nih. Oh, ternyata ini ada hak yang harus dibagi dua nanti setelah kalau ada apa-apa. Kayaknya kita bakal bahas next tentang perjanjian pranikah deh, Kak. Kayaknya seru deh. Boleh. Ya kan? Oke. Ya karena kita waktu sudah terbatas nih Kak Ismi. Waduh, terima kasih banyak. Tentang masalah harta gono gini, terus kemudian ada permasalahan, misalnya kalian sudah cerai terus tiba-tiba nggak bisa menuntut, itu harus kemana? Nah, lebih baik kalian tanya Kak Ismi aja. Nomor WA-nya ada di bawah. Dan buat kalian yang ingin bertanya, jangan lupa komen di bawah, subscribe, dan like juga acara kita. Terima kasih Kak Ismi. Iya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di Open the Book berikutnya.